Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa menyapa Tribuners. Kali ini live kita masih dari Banda Neira, Kepulauan Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Dan saat ini kita tengah berkunjung ke salah satu cagar budaya yang ada di Banda Neira ini. Ini juga merupakan salah satu saksi sejarah ya, jalur rempah yang ada di Pulau Banda. Seperti apa sejarah dan bentuknya saat ini juga seperti apa, ini saya akan ngobrol langsung sama para juru pelihara ya yang ada di Istana Mini ini. Namun seperti yang terlihat ya di layar monitornya saat ini Tribuners, tampak ada lapangan luas di depannya, kemudian di sini juga agak luas. Lengkapnya nanti kita akan ngobrol deh. Nah, assalamualaikum dulu nih. Nah, begitu masuk di ruang ini, nanti ini ruang apa, kita juga difungsikan saat itu sebagai apa juga bakal kita ngobrol. Di sini tadi sudah saya sempat mengisi daftar hadirnya ya, karena wajib untuk para pengunjung menulis daftar hadir. Pengunjung ini kebanyakan datang dari mana aja, nanti kita bakal ngobrol juga sama juru pelihara. Di sini sudah ada salah satu yang saya tangkap untuk menjadi narasumber, bersedia tadi udah ya melalui diskusi panjang dan dia bersedia untuk diwawancarai. Selamat sore. Kak, boleh berkenalan dulu sama Tribuners? Ya. Siapa ini? Nama saya Afdal, saya juru pelihara sejak tahun 2010 di Istana Mini. Berarti terhitung saat ini sudah 2022, berarti 12 tahun ya? 12 tahun, ya. Baik, oke. Istana Mini, orang-orang pasti tahu kalau Istana Mini itu ada di Pulau Banda. Tapi sejarahnya nih yang mungkin perlu dipelajari lagi, terutama oleh Tribuners yang suka sama sejarah kebudayaan Republik Indonesia. Ya, jadi begini, Istana Mini ini adalah rumah Gubernur VOC pada zaman penjajahan. Terus di Istana Mini sini lokasinya lumayan besar. Terus di Istana Mini sini kita punya 3 bangunan utama, yaitu rumah Gubernur VOC. Terus ada juga di samping kiri Istana Mini itu rumah Deputi Gubernur. Sedangkan kalau di samping kanan itu ada kantor Gubernur. VOC ya, pada tahun itu 1622 kalau nggak salah. 1622. Baik, boleh dijelasin dulu untuk Istana Mini sendiri ada apa aja nih? Kalau kita mulai dari bagian depan kan ada hamparan luas dan juga ada kayak teras gitu ya. Nah kalau ini ruang apa nih? Kalau ini bagian apa nih? Tamu. Ruang tamu ya? Kalau ini ruang tamu. Di ruang tamu ini dulunya ada meja panjang di sini. Terus ada kelihatan dinding yang kayak bolong itu kan? Oke, boleh kita mendekat ke sana? Ya, boleh. Ini apa nih? Ya, dinding bolong ini? Ya, dinding bolong ini konon ceritanya dulunya tempat penyimpanan kunci. Kunci? Iya. Oke. Terus dulunya dinding ini ditutup pakai lukisan, ada lukisan di sini. Jadi kalau Pak Gubernur itu mau ambil kunci, dia tinggal angkat lukisannya, ambil kunci di sini. Oh sih. Terus, tempat penyimpanan rahasia. Iya. Oke. Terus dinding bolong ini pernah ditutup pakai campuran semen, tapi nggak senyawa jatuh lagi. Udah 3 kali ditutup, tapi nggak senyawa jatuh lagi. Oh ya? Iya. Gitu. Saat perbaikan begitu ya? Iya. Setelah kemerdekaan tentunya. Iya, Oke. Karena itu kelihatan ada semen-semen itu, tapi nggak senyawa jatuh lagi. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di apa ya? Kayak ditutup gini aja. Iya. Dan katanya arkeologi pernah bikin penelitian tentang ini. Dia menyebutkan? Dia menyimpulkan bahwa material yang dipakai ini adalah putih telur, kapur, sama pasir. Jadi nggak senyawa sama semen. Oh sih. Jadi kalau mau nyatu, apakah harus menggunakan material yang sama? Material yang sama. Sih. Baik. Ini sangat benar-benar peninggalan sejarah ya. Oke, ada lagi yang boleh ditunjukkan, ini ruang-ruang apa nih? Ada. Kalau lihat di sini,
Ini memang disengaja kasih bingkai karena ini cat asli dari zaman Belanda kayak gini sudah. Oke. Ini kan udah dipakai metro apa segala, tapi kalau ini masih asli dari zaman Belanda, cat putihnya kayak gini sudah. Oke. Berarti ini ya, kita boleh ambil dari dekat cat aslinya dari tahun 1622 hingga sekarang itu tidak pernah diganti. Iya. Baik, mana lagi nih? Ini ruang apa? Kalau ini kamar-kamar tidur. Kamar-kamar Kita nggak tahu yang mana kamar tidur apa? Si gubernurnya yang mana? Oke. Punya 6 kamar tidur di sini. Di sini punya 6 kamar tidur. Terus di sini kita punya salah satu bukti sejarah Ya. yang mana ada puisi yang tertulis di kaca. Oh ya. Ya, tapi dari bahasa Prancis, tulisannya pakai bahasa Prancis. Artinya? Nah, artinya kita kurang tahu jelas, cuman maknanya ini dari ini puisi ini bahwa dia merindukan kampung halamannya gitu. Dia depresi. Ya. Mungkin salah satu dari Ya, namanya Charles Charles Rampli. ya. Charles Rampli. Oh sih. Nah, dia tulisan ini sebelum dia bunuh diri, dia tulis dulu pesan ini sebenarnya. Oh berarti orangnya bunuh diri, Dia bunuh diri. si Charles itu. Charles ini bunuh diri. Baik. Oke, hidup saat itu keras ya. Iya. Jadi makanya dibunuh diri. Mohon maaf ya Tribuners, itu kesimpulan pribadi kami. Baik, ada lagi yang boleh ditunjukkan? Ya, Tribuners, kita masih di Istana Mini dan memperlihatkan seisi Istana Mini ini. Ya, Kalau ini ruang makan. ini ruang makan ya. Meja, kursinya udah nggak ada memang. Oke. Ini ruang makan, yang sana masih kamar tidur, ini juga masih kamar tidur. Kamar tidur ini sama kayak 4 kamar tidur lainnya. Iya, sama kamar tidur. Oh, 5 kamar tidur lainnya. Gede banget kamarnya Tribuners. VOC. Oke. Isi. Kita ada proyek sebentar lagi. Kalau ini teras belakang kan? Yang ini ya, Iya. teras belakang. Ya. Ini kebetulan pas lagi dari kapal layar mau bikin dinner di sini sebentar malam. Oh, oke. Cool. Ini apa nih di bagian-bagian sini nih? Kayak Kalau ini Kayak- dapur. oh, oke. Ini ada kayak tempat wastafelnya nggak sih? Ini dapur. Wow, dapur zaman dulu nih, Tribuners. Dapur Belanda di zaman itu. Oke. Dapur. Yang sana masih ada sumur. Oh, sumurnya. Iya. Oh, ini airnya masih digunakan? Masih. Oke. Sumur Belanda. Mari kita ke samping. Happy. Sabar abang, tidak bisa jauh dari sumber wifi ku. Happy, jangan jauh dek. Baik Tribuners, kita memang tidak bisa jauh-jauh dari sumber wifi ya, dia di belakang itu. Sumber hotspot. Ini kita masih di kawasan Istana Mini ya Tribuners, dan kita bisa lihat ada lagi nih bangunan. Oh, ini ada semacam statue gitu yang mau ditunjukkan. Ini apa nih, patung apa ini? Si gubernurnya? Ini patung William ketiga. Patung William ketiga. William ketiga, Raja Inggris. Iya. Wah, luar biasa. Kenapa bisa ada di sini? Ini penghargaan buat, katanya sih. Uh-uh. Pak sejarahnya nggak tertulis, tapi ya konon ceritanya ini penghargaan buat Jan Pieter Singkun. Si gubernurnya. Iya. Oke. Karena Atas? karena dianggap dia paling sukses
pada zamannya, jadi dikasih penghargaan ini ke dia. Patung William ketiga ini. Patung William ketiga. Ini ada tulisan berbahasa Belanda Tribuners, yang mana saya tidak mengerti sama sekali. Charles III ada di sini. Luar biasa. Luar biasa. Mengulas tentang sejarah itu sesuatu yang sangat luar biasa, Tribuners. Ini ada apa lagi nih? Terus di sini kita punya prasasti, sejenis prasasti, tapi tulisannya pakai bahasa Belanda kuno. Bahasa Belanda kuno. Ini sudah tidak terlihat lagi tulisannya ya. Itu artinya apa tuh? Dia menuliskan apa di sana? Tidak tahu ya. Orang Belanda aja banyak yang tidak tahu. Karena bahasa Belanda kuno tadi ya. Ya, sama. Sama semuanya ini. Iya. Kalau ini bangunan apa sepanjang ini? Kalau ini memang ini yang saya bilang tempat penyimpanan. Kantor gubernur. Oh, kantor gubernurnya. Oh, berarti para staf-stafnya tuh bekerjanya di sini ya, ngitung biji pala gitu kali ya. Ini tulisannya bahasa Belanda kuno, Tribuners, yang mana sama warga Belanda aja kalau main ke sini mereka tidak mengerti apa yang dituliskan. Hanya sebagian saja yang mereka mengerti gitu. Oh, nggak lengkap gitu. Tidak lengkap ya. Oke. Kalau itu kan cowok ini dipahat di batu. Ini sejenis nisan mungkin ya. Oke, luar biasa. Baik. Saat ini di Istana Mini kita tahu bahwa udah jadi cagar budaya, dan apakah ada informasi kakak terkait dengan rencana pemerintah untuk menjadikan ini sebagai situs apa kemarin yang disebutkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, saya lupa lagi. Iya, ada ceritanya informasi? Gitu. Rencananya mau dijadikan istana kepresidenan katanya istana gitu. kepresidenan. Ini juga sedang diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku ya, melalui DPRD dan DPR RI, terutama mereka yang dapil Maluku. Semoga bisa berjalan dengan lancar begitu, agar situs-situs budaya dan sejarah yang ada di Pulau Banda ini memang dapat dirawat, dijaga, dan dikenal oleh anak cucu kita nantinya. Baik, ada lagi yang perlu ditunjukkan? Sudah di sini ya. Baik, oke Bang. Saya mau minta mungkin pesannya ke wisatawan. Sebelumnya wisatawan yang datang ke sini tuh kebanyakan dari mana saja? Banyak, ada wisatawan lokal, mancanegara pun ada. Ya, biasanya ini musim-musim ramai ini. Ya, kalau bulan 9, 10, ya September, Oktober, November itu musim ramai. Terus bulan 3, 4, 5 itu ramai juga. Ya. Oke, pesannya ke para wisatawan apa dong? Apa ya pesannya? Sebenarnya nggak ada sih. Oke deh. Ya udah. Baik, Abang siapa tadi? Sorry. Abang Afdal. Abang Afdal. Baik, Tribuners, itu wawancara singkat saya, bukan singkat ya, agak panjang memang perjalanan kami kali ini untuk melihat langsung seperti apa bentuk Istana Mini, kemudian sejarahnya seperti apa sih yang ada di dalam Istana Mini ini, sudah kami tunjukkan ke Tribuners. Semoga bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran sejarah dan budaya, mengenal lebih jauh terkait apa yang pernah terjadi di negara daerah kita tercinta ini, Tribuners. Demikian untuk saat ini yang dapat saya laporkan ke Tribuners. Kalau kalian bermain ke Pulau Banda, jangan lupa untuk berkunjung ke Istana Mini yang semoga dalam perjuangan pemerintah Provinsi Maluku bisa dijadikan sebagai istana kepresidenan, begitu ya. Baik, saya Ajeng Hatalea dari Banda Neira, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah melaporkan untuk Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.